Hey guys, sebuah film yang berjudul Ambulans yang dirilis pada tahun 2021. Film kali ini berkisah tentang seorang veteran tentara yang bernama Will yang membutuhkan banyak uang untuk biaya operasi sang istri. Will yang sangat terpaksa mendatangi kakaknya yang bernama Danny. Danny yang sudah begitu lama menjalani kehidupan kriminal dan polis pun takluk dengannya. Penasaran? Langsung saja panaskan kopi Anda kalau boleh request kopi susu ya. Dan jangan lupa siapkan roti rasa nanas dan slebeu. Di awal film kita diperankan oleh bapak-bapak bernama Will. Dia adalah seorang pensiunan tentara Angkatan Darat Amerika Serikat. Pagi itu terlihat Will sedang menelpon kantor asuransi negara untuk mengurus biaya operasi kanker yang dialami istrinya. Tapi pihak asuransi menolak membantu tanpa alasan yang jelas. Mereka hanya bilang jenis penyakit yang istri Will derita tak masuk dalam daftar tanggungan asuransi. Mendengar itu, Will sangat kecewa. Bertahun-tahun lamanya dia mengabdi menjadi tentara, mempertaruhkan nyawanya demi membela negara ini. Dia merasa seperti dilantarkan oleh negaranya sendiri. Agar sang istri tak khawatir, Will terpaksa berbohong kalau pengajuan asuransinya disetujui. Ia kemudian pergi ke rumah kakak angkatnya, yaitu Danny. Berbeda dengan Will, Danny ini buronan perampok bank di kota Los Angeles. Ayah mereka adalah seorang perampok, jadi dari kecil Danny sudah diajarkan bagaimana cara merampok. Sedangkan Will lebih memilih hidup normal mengabdi pada negara. Setelah menceritakan kondisinya, Will memohon agar Danny bisa meminjamkan uang. Namun meski saudara Danny tak mau membantu begitu saja. Dia menawarkan sebuah kesepakatan. Danny akan membantu membiayai pengobatan istri Will sampai sembuh total, asalkan adiknya juga mau ikut membantu merampok bersama komplotannya. Di sisi lain, terlihat ada petugas ambulans wanita bernama Cam. Rekannya sedang dalam perjalanan menuju lokasi kecelakaan mobil. Sesampainya di TKP dengan sigap, Cam langsung menolong bocah korban kecelakaan tersebut yang kondisinya cukup parah. Tubuhnya tertembus besi dan tak boleh asal cabut begitu saja. Petugas harus memotong besi dari belakang sementara Cam berusaha menenangkan si bocah. What's your name? Lindsay. Lindsay, you could. Okay, when you hear that loud sound, okay? Okay. Okay. Go. Okay, you're gonna be okay. Both IVs going. Do something, maybe. Can you hold her hand? 30 seconds out from Children's. No, it was green. Hold her hand. Good job. Beruntung proses penyelamatan berjalan lancar, si bocah berhasil selamat dan dibawa ke rumah sakit. Ketika makan siang, rekan Cam memberitahu dia dapat kabar bahwa kondisi anak yang mereka tolong tadi mulai membaik. Namun ekspresi Cam seakan-akan tak peduli, baginya menolong orang hanyalah sebuah pekerjaan. Rekannya pun bingung bagaimana bisa wanita berperasaan seperti Cam mau menjadi petugas ambulans yang setiap hari harus menolong puluhan orang. Di bank, Danny bersama komplotannya sedang menjalankan aksinya. Selesai mematikan CCTV gedung, mereka bergegas masuk dan hanya dalam hitungan menit aja seluruh gedung tersebut telah berhasil mereka kuasai. Tak lama kemudian, seorang polisi bernama Zack datang ke bank. Agar tak dicurigai, Danny berpura-pura menjadi manajer bank, lalu berkata kalau hari ini bank telah tutup. Tetapi Zack terus-menerus memaksa untuk masuk menemui pacarnya yang bekerja sebagai salah satu pegawai bank di sana. Mau nggak mau, Danny terpaksa mengizinkan masuk. Waktu mau ngobrol sama pacarnya, dari belakang Danny mendorongkan pistol, menyuruh Zack melambaikan tangan ke arah rekannya yang bernama Mark, yang sedang menunggu di luar sebagai isyarat kalau kondisi di dalam baik-baik saja. Dari luar saat melihat gerak-gerik Zack yang mencurigakan sebagai seorang polisi, seketika Mark sadar rekannya itu sedang dalam bahaya. Untuk menghadapi para perampok bersenjata tersebut, tim SWAT pun dikerahkan. I'm going in. They got my partner.
Semua anak buah Dani telah tewas. Kini hanya tersisa Dani dan Will berdua. Mereka berusaha melarikan diri lewat basement sambil membawa Zack sebagai sandera. Di tengah jalan, Zack mencoba melawan Dani. Will yang panik seketika menembak Zack hingga terluka parah. Will di situ sangat menyesal, kemudian ingin menolong Zack. Karena keadaan semakin kacau, Dani menyuruh Will meninggalkan Zack seorang diri. Di sisi lain, Mark serta para polisi Los Angeles masuk ke dalam bank untuk mencari keberadaan Zack. Di basement, waktu tahu kondisi sahabatnya terluka parah, Mark berteriak memanggil bantuan. Ketika Cam baru sampai di TKP, dia mendengar suara teriakan Mark. Tanpa seizin polisi, Cam pun menerobos masuk ke dalam. Setelah memasukkan Zack ke ambulans, Cam terus berusaha untuk menyadarkannya. Di tempat lain, Dani dan Will masih mencari cara untuk kabur dari kejaran polisi. Hingga saat mobil ambulans melewati mereka, Dani mencoba menghadang kemudian membajak mobil ambulans tersebut. Mereka mencoba menyerang rekan Cam lalu membawanya keluar mobil. Sementara Cam dibawa oleh mereka untuk dijadikan sandera. Di pintu keluar ternyata ada banyak sekali polisi menghadang mereka. Officer down! Sir, you can help us, right? I'm gonna need you to help us. It's that time, Will. What's your hospital, Cam? Understand, Cam? Go! I got officer down! We'll let you in here. It's your hands. Wait, check inside. Let's go. Officer down, the driver. Mars, we gotta get him to the hop. I got a cop shot. We gotta go. Move your... It's a cop! Move. Go! All right, let's go. Move, get out of the way! Out of the way! Namun mereka berhasil lolos tanpa dicurigai. Ketika Mark ingin keluar dari basement, dia menemukan rekan Cam yang terluka tadi. Rekan Cam lalu memberitahu bahwa ambulansnya telah dibajak. Mendengar kabar barusan, Mark melapor ke kantor pusat. Waktu keluar gedung, pimpinan tim SWAT bernama Monroe datang. Monroe mencoba untuk menenangkan Mark dan berjanji sebelum matahari terbenam timnya pasti akan menyelamatkan Zack. Monroe pun mengarahkan helikopter kepolisian untuk mengejar mobil ambulans tersebut. Sementara di dalam ambulans saat melihat tabung pemadam kebakaran, Cam dapat ide. Waktu Dani dan Will lengah, Cam mencoba menyemprot mereka lalu kabur keluar dari ambulans. Sayangnya rencana Cam gagal. Di tengah ketegangan, mendadak Zack kejang-kejang. Dengan ini, Will memohon agar Cam kembali ke dalam ambulans untuk menolong Zack. Come on, Cam, let's go. Wake up, wake up. Hey, shit. Fuck you! Fuck! Setelah lama menunggu kabar, helikopter kepolisian akhirnya melapor kalau lokasi ambulans yang dibajak mereka sudah ditemukan. Monroe pun memerintahkan anak buahnya termasuk Mark untuk mengejar ambulans itu, serta meminta kantor pusat untuk menambah armada helikopter agar jangan sampai kehilangan jejak. Air 11 en route from the heli. 1 minute ETA. Have all units respond southbound on Broad. I got Sharon, then I pulled back, dealing with everything about the most dangerous criminals. I need to know who ours. They're either dead or in cuffs. Okay. We got a brother cop on board. Down spike strips. We're not crashing. Di dalam ambulans, kondisi Zack terlihat semakin parah. Cam dan Dani saling membantu memasangkan alat-alat medis. Sedangkan Will terus menyetir menghindari kejaran polisi. Beruntung setelah berbagai macam usaha dilakukan, Zack berhasil diselamatkan. Dani kemudian menelpon salah satu rekannya bernama Papi. Ini bobongosnya. Dani meminta Papi segera menyiapkan 5 mobil ambulans untuk mengoceh polisi dengan bayaran $8 juta. Karena Papi ini juga adalah seorang mantan perampok, dia mengerti bagaimana kondisi Dani sekarang. Tanpa banyak bertanya, Papi setuju membantu.
Mereka pun janjian ketemuan di bawah jembatan kota. Dani lalu menelpon anak buahnya yang lain dan menyuruh untuk membawakan cat mobil ke bawah jembatan kota. Sementara itu, Monroe meminta kantor pusat menghubungkan walkie-talkie dengan walkie-talkie yang ada di ambulans Dani. Dari walkie-talkie tersebut, Monroe menyuruh Dani menyerah, sambil bilang kalau usaha kabur Dani sia-sia. Cepat atau lambat dia pasti akan tertangkap. Karena kesal, Dani pun berteriak mengatakan bahwa dia adalah perampok paling hebat di Amerika. Masalah kecil seperti ini tak bisa membuatnya menyerah. This asshole. Down 18, you on for 11, you available? It's gonna be a hard one. Yeah, sure. We're gonna trap him here. We have a massive police presence. A bunch of blocks around. Shit, they're gonna box us in. Just keep it steady, Will. Slow down, I'm gonna shoot him. What the hell is this? I can't shake this guy. Jesus, careful. No! Stop! We're going into the convention center. Saat mobil Mart mendekat, Dani menodongkan pistol ke arah Cam sambil mengancam jika polisi tak mundur maka dia akan menembak kepala wanita ini sekarang juga. Secara tiba-tiba dari bangku belakang mobil Mart terdengar suara anjing milik Kapten Monroe. Ternyata Mart salah naik mobil, dia malah menaiki mobilnya si Monroe. Mendengar suara anjing kesayangannya dari walkie-talkie, Monroe panik dan buru-buru menyuruh menghentikan pengejaran tersebut. Waktu situasi mulai tenang, Cam melihat darah menetes dari badan Zack. Ia memberitahu Dani kalau kondisi Zack korot. Harus secepatnya dioperasi untuk mengeluarkan peluru dari badannya. Karena Cam hanya seorang petugas ambulans biasa, mereka bertiga terpaksa menghubungi dokter rumah sakit dan meminta diarahkan bagaimana langkah demi langkah melakukan operasi. Will lalu meminta Dani untuk menggantikan menyetir sedangkan dia akan membantu Cam melakukan operasi. Sir, did you shoot him with an AR or the... Go whole in the skin. Yeah, his blood pressure's dropping. I'm going for the skin. Got it. We're an ambulance! Out of the fucking way! Look. Put both of your hands in the wound. You cannot do this at 60 miles. And pull. Pull. Tell everyone to calm the Your hand, right? All the way down. Slow down, Daddy. My live operation back here! Just slow Danny, I need you to slow down. How about we all just slow down, man? Slower. We're I like, need you to blunt dissect. fuck down. You're doing good. You're doing good. I need you to squeeze it now. Squeeze it hard. what are you doing? He's about code. Palpate for the blood. Yeah, his blood pressure's dropping. Here, yeah, I can. Stop the blood to the spleen. God, I'm trying. He's operating on our brother right now. It's working. Up down to 20 miles an hour. Give him some distance. Sharp object. Wait, dude, I've Cam, never done this Cam, before. come down. Okay. I said you just nervous all the time. You know it. Look at me if you just nervous. I think he's waking up. Doing good. Dokter mengarahkan Cam untuk mengeluarkan peluru dari perut Zack secara perlahan demi perlahan. Tapi proses pengeluaran peluru itu hanya boleh dilakukan 60 detik saja atau 1 menit. Jika lebih, maka limpa Zack akan pecah. Pull the spleen gently. Taking it out. I got the bullets coming. Hey, look at me, look at me. Listen, Right now he's gonna bleed out. we breathe. My hair. I gotta clamp on my hair. Gotta get the artery. Fast, fast, fast. It worked. It worked. Alhamdulillahnya Zack tewas. Selamat. Meski limpahnya pecah.
Sebelum Monroe ikut bersama para polisi lain mengejar Dani, ada seorang petugas FBI, sebut saja namanya Samsul. Samsul ingin bergabung dalam pengejaran. Karena sebagai FBI yang banyak mengetahui informasi soal Dani, merasa informasinya akan berguna, Monroe pun mengizinkan Samsul masuk di mobil. Samsul memberitahu berdasarkan catatan kriminal Dani, ia bukan hanya sekedar perampok biasa, tapi dia juga adalah penjahat berbahaya yang sudah FBI buru sejak lama. Untuk mengejar Dani butuh teknik khusus. Samsul menyarankan setiap setengah jam sekali Monroe harus mengganti kendaraan agar keberadaannya tak diketahui Dani. Waktu mau pindah mobil, ia dapat kabar dari dokter rumah sakit yang Cam telepon tadi. Dokter menceritakan bagaimana kejadian dalam ambulans Dani. Karena limpa Zack pecah dan sambungan video terputus, dokter mengira operasi Cam gagal. Sang dokter dengan berat hati, dia menyatakan Zack telah meninggal. Sekarang Sandra di dalam ambulans hanyalah tinggal Cam seorang diri. Jadi Monroe memerintahkan seluruh anak buahnya tak perlu menahan diri lagi. Mereka semua diizinkan untuk membunuh Dani di tempat. Samsul yang khawatir lalu menghubungi Cam dan menyuruhnya menunduk dan menghindari tembakan sniper. Beruntung beberapa detik sebelum sniper menembak, Cam masih sempat memberitahui Dani. Dani pun langsung membanting setir untuk menghindar. Dengan penuh amarah, Dani menembakkan senjatanya berkali-kali sambil mengancam jika Monroe berani macam-macam lagi, maka dia tak akan segan-segan membunuh Cam dan Zack. Sementara itu, kejar-kejaran terus berlanjut. Dalam ambulans saat keadaan mulai tenang, terlihat Zack mulai kehabisan darah. Ketika tahu golongan darahnya sama dengan Will bersedia mendonorkan darahnya. Di momen itu, Cam baru pertama kali melihat penjahat berhati baik. Will di situ bercerita dia terpaksa merampok demi membiayai operasi kanker istrinya. Bila dari awal pemerintah mencarikan uang yang menjadi haknya, Will tak mungkin tak mau melakukan kejahatan seperti ini. Berjam-jam berlalu, mereka masih berusaha lari dari kejaran polisi. Karena sebentar lagi akan sampai lokasi perjanjian, dan menyuruh Will tancap gas lebih cepat untuk memberi jarak dengan mobil polisi di belakang. Setelah jarak cukup jauh, mereka akhirnya sampai di sana. Anak buah Dani mencat mobil ambulansnya secepat mungkin. Kemudian Dani memeriksa mobil ambulans yang dibawa oleh anaknya si Papi. Karena mengira Dani sedang terpojok, Monroe memerintahkan seluruh polisi menyerbu bersama-sama. This ambulance, I need you to go that way, okay? Nobody's gonna ask you that, I don't think. All right? Go on east, you go west. I'm down, ready to go. That's a Air 18, direct. Air 11, we got 6 cars leaving. I don't even know how I got here. I wasn't feeling well. I went to the doctor. We got medics! Monroe mabok, maksud saya Monroe tewas tertembak. Rencana Dani sukses sementara Mark yang melihat anak Papi kabur, ia pun segera mengejar dan berhasil menangkapnya. Namun akibat terus melawan, anak Papi terpaksa ditembak mati. Menyaksikan berita tentang kematian putranya di TV, Papi hanya bisa menangis.
Beberapa waktu kemudian mereka sampai di markas Papi. Sebelum masuk, Will berpesan agar Cam jangan keluar mobil apapun yang terjadi. Setelah Will pergi, Zack tersadar. Ia lalu menyuruh Cam mengambil pistol di sepatunya untuk berjaga-jaga. Di dalam, Danny memberikan uang bayaran pada Papi dan menyampaikan belasungkawanya atas kematian anaknya tadi. Tapi Papi tak terima. Papi merasa uang $8 juta tak sebanding dengan nyawa anak kesayangannya tersebut. Bagi Papi, nyawa harus dibayar dengan nyawa sang anak yang telah dibunuh oleh pihak kepolisian. Maka dari itu, sebagai gantinya, Papi akan membunuh Zack dan Cam. Dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Sebagai tentara yang selama ini selalu membela negara, Will tak bisa membiarkan orang tak bersalah menjadi korban. Meski Danny sudah memperingatkan untuk menurut dan jangan mencari masalah dengan Papi, Will tetap menolak karena kesal. Papi pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Will dan tiba-tiba Okay? The way they used to be, but I guess so much. And now you want to do this, and Don't be sad, Danny. left. Ya, mereka berdua lolos di tengah kekacauan ketika Will ingin membuka pintu ambulans. Cam yang ketakutan refleks menembak. Melihat adiknya tertembak, Danny panik lalu tancap gas sekencang mungkin menuju rumah sakit. Dan di situ belum tahu kalau Cam lah yang menembak Will. Ia menyangka Will tertembak oleh anak buah Papi. Di jalan, waktu Cam sedang berusaha menghentikan pendarahan, Will memberikan uang hasil rampokan pada Cam. Will berpesan agar kamu menyimpan uang tersebut untuk istrinya. Di belakang, polisi kembali mengejar mereka hingga setibanya di rumah sakit. Saat ambulans berhenti, para polisi berbondong-bondong mengepung tempat tersebut. Waktu pindah ke belakang untuk memeriksa kondisi Will, Danny kaget kenapa ada pistol. Danny yakin pistol ini pasti punya Zack dan mengira Zack lah yang telah menembak adiknya. Saat ingin balas menembak Zack, Cam menahan sambil menjelaskan bahwa dialah penembaknya. Cam minta maaf karena situasi di markas Papi tadi sangat menakutkan. Dia jadi spontan menembak. Mendengar penjelasan barusan, Danny begitu marah. Seketika posisinya terpojok oleh kepungan polisi dan sudah tak punya jalan untuk kabur lagi. Jadi Danny berencana mengajak Cam untuk mati bersamanya. Danny tahu jika keluar dari ambulans ini, dia akan langsung mati ditembak oleh sniper. Karena itulah dia akan menembak kepala Cam di depan semua orang, serta disorot seluruh media TV sebagai tanda dia adalah penjahat terhebat di Amerika. Selama puluhan kali melakukan kejahatan, ini pertama kalinya dia kalah dari para polisi. Danny benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Perlahan-lahan dia membuka pintu ambulans dan mulai menghitung mundur. Namun ketika Danny ingin menembak kepala Cam, tiba-tiba demi menghentikan semua kejahatan kakaknya, adik kecil yang bercita-cita menjadi pembela kebenaran itu harus membunuh kakak tercintanya sendiri. Will. Dari kejauhan istri Will datang, dia berteriak histeris memanggil nama suaminya. Mendengar teriakan itu, Cam pun berdiri dan berkata tugasnya sebagai seorang petugas ambulans belum selesai. Ia lalu meminta Mart membantu membawa Will masuk ke rumah sakit. Awalnya Mart menolak, dia tak sudi membantu penjahat. Tapi saat Cam memberitahu kalau Will lah yang sudah menyelamatkan nyawa Zack,
Mart akhirnya membantu. Setelah mengantar korban ke rumah sakit, tugas Cam kini benar-benar telah selesai. Ia kemudian menghampiri istri Will dan diam-diam memasukkan uang Will tadi ke dalam tasnya. Cam lalu pergi menjenguk anak kecil yang tadi pagi dia selamatkan. Ia pegang erat tangan anak itu dan menenangkannya. Sementara itu di kamar Zack, seketika Mart memintanya memberikan kesaksian. Zack menunjuk foto Will lalu berkata, "Dia telah menyelamatkan nyawaku," dan tiba-tiba tamit. Film yang sangat-sangat menenangkan dan juga menguras air mata. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jadilah seperti Will. Di saat kita melakukan sesuatu untuk orang lain, sebenarnya kita sedang melakukan atau membantu diri kita sendiri. Itu